Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkasih menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita berjumpa kembali dengan saya, Indah Karina Yulina dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, dan kita saat ini berada di channel YouTube Santap Ilmu dengan topik yang berbeda, yaitu tentang pengurangan sampah melalui reduce, reuse, recycle, atau yang biasa kita sebut dengan 3R. Baik, langsung saja. Untuk 3R sendiri itu merupakan salah satu bagian dari kebijakan pengurangan sampah, gitu ya. Bagaimana kebijakan pengurangan sampah saat ini? Seperti yang kita ketahui berdasarkan SDGs nomor 11, yaitu ada tentang Make Cities and Human Settlement Inclusive, Safe, Resilient, and Sustainable, di mana di sini pada tahun 2030 ditargetkan terdapat pengurangan dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugi, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. Nah, di mana capaian penanganan dan pengurangan sampah di tahun 2022 saat ini adalah 59,08% untuk penanganan dan 1,55% untuk pengurangan. Nah, tentu saja ini masih sangat jauh dari target RPJMN di tahun 2020 sampai dengan 2024 untuk sektor sampah perkotaan, yaitu 80% penanganan dan 20% pengurangan. Nah, dalam hal ini kita akan berfokus pada target pengurangan sampah. Nah, siapa sebetulnya pelaku utama pengurangan sampah? Pelaku utama pengurangan sampah ini ada dua, kita bedakan, yaitu ada masyarakat yang biasanya terdiri dari orang pribadi maupun kelompok, kemudian juga ada lembaga dan yang berbadan hukum, gitu ya. Nah, orang pribadi atau masyarakat ini merupakan penghasil sampah yang wajib bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dan posisinya berada di sumber timbulan sampah. Sedangkan untuk target yang kedua adalah produsen yang terdiri dari pelaku usaha, baik itu dalam bidang manufaktur, kemudian bidang retail ataupun bidang jasa makanan dan minuman. Ini yang biasanya menimbulkan atau sebagai sumber sampah, gitu ya. Di sini pelaku usaha itu memproduksi barang yang menggunakan kemasan, selanjutnya mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor misalnya, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Nah, saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah, yaitu yang semula kumpul angkut buang menjadi 5R, yaitu ada refuse, reduce, kemudian reuse, repurpose, dan recycle. Nah, cuman biasa kita hanya mengenalnya 3 ya, dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, di sini apa sih refuse, gitu ya? Refuse di sini adalah menolak menggunakan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Jadi misalnya ibu-ibu yang belanja, kemudian saat ditawari oleh kasir untuk di supermarket ataupun minimarket, itu biasanya ditawarkan apakah akan menggunakan plastik. Nah, ibu-ibu ataupun masyarakat bisa menolak secara halus untuk tidak
menerima atau menggunakan plastik tersebut gitu ya. Jadi misalnya ya berarti secara tidak langsung ibu-ibu atau masyarakat harus membawa kantong belanja sendiri gitu, sehingga saat ditawarkan akan menggunakan plastik atau enggak bisa menolaknya. Nah, yang kedua adalah reuse. Reuse di sini adalah mengurangi pemakaian produk atau aktivitas yang menghasilkan sampah, yaitu proses reuse dan reuse ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, kemudian yang ketiga adalah reuse. Reuse ini adalah menggunakan kembali material yang bisa dan aman untuk digunakan kembali. Misalnya di sini ibu-ibu yang biasa membeli kemasan minuman botol misalnya, nah bisa botol tersebut digunakan kembali, misalnya menjadi wadah isi ulang deterjen ataupun menjadi pot bunga gitu ya. Nah, ini bisa memaksimalkan fungsi dari kemasan tersebut untuk digunakan kembali, sehingga akan memperpanjang dari penggunaan atau fungsi penggunaan dari kemasan tersebut. Nah, yang keempat adalah menggunakan barang tertentu untuk digunakan kembali menjadi barang dengan tujuan lain yang biasa disebut dengan repurpose, gitu ya. Repurpose di sini ada tujuan lain yang akan digunakan, gitu ya. Nah, seperti tadi misalnya kita merubah fungsi dari botol minum misalnya atau galon air mineral, itu bisa kita rubah fungsinya menjadi pot bunga yang bernilai atau yang bisa difungsikan menjadi fungsi yang lain gitu ya, bukan hanya sekedar untuk tempat minum. Nah, selanjutnya ada recycle. Recycle di sini adalah memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolah materinya untuk dapat digunakan lebih lanjut. Nah, untuk mengelola 5R dalam manajemen persampahan ini, maka pemerintah juga saat ini mengembangkan teknologi tepat guna, bahkan mungkin ini yang sering dijadikan kompetisi, bagaimana teknologi yang dapat diciptakan untuk mengatasi permasalahan sampah ini gitu ya. Nah, TTG sendiri umumnya dikenal sebagai pilihan teknologi beserta aplikasinya yang mempunyai karakteristik terdesentralisasi, berskala relatif kecil, padat karya, hemat energi, dan terkait erat dengan kondisi lokal. Nah, TTG haruslah menerapkan metode yang hemat sumber daya atau murah, gitu ya. Kemudian mudah dirawat atau dikelola, kemudian low operation dan maintenance cost, kemudian berdampak polutif seminimal mungkin dibandingkan dengan teknologi arus utama yang pada umumnya beremisi banyak limbah dan mencemari lingkungan. Nah, ini TTG ini biasanya berupa inovasi-inovasi yang bisa diusulkan dari tingkat siswa, mahasiswa maupun perguruan tinggi untuk menjadi solusi penanganan atau pengelolaan sampah di Indonesia. Nah, namun saat ini belum disepakati pilihan untuk pengelolaan sampah akan 3R atau 5R ya, tetapi di sini masyarakat sudah dianjurkan untuk pemilahan sampah secara berdasarkan perbedaan fisiknya, yaitu organik dan anorganik. Nah, baik, untuk indikator kinerja kunci kegiatan pengurangan sampah sendiri, sebetulnya ini merujuk pada pasal 10 ayat 2 dalam Perpres nomor 97 tahun 2017, yaitu tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Gitu ya. Di sini ada 3 yang menjadi titik kunci dari indikator kinerja pengurangan sampah, yaitu yang pertama terkait dengan besaran penurunan jumlah
sampah, timbulan sampah per kapita gitu. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah data baseline dan data penurunan jumlah timbulan sampah per kapita gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah besaran peningkatan jumlah sampah yang terdaur ulang di sumber sampah, yaitu data yang digunakan adalah data baseline dan data peningkatan jumlah sampah yang terdaur ulang. Nah, di sini berarti aktivitas masyarakat menjadi sangat penting. Bagaimana masyarakat sudah melakukan daur ulang terhadap sampah. Nah, yang selanjutnya adalah besaran peningkatan jumlah sampah yang termanfaatkan kembali di sumber sampah. Nah, ini berdasarkan dari data baseline dan data peningkatan jumlah sampah yang termanfaatkan kembali. Nah, mungkin secara lebih jelas saya akan membahas satu persatu tentang contoh reuse, dan recycle. Yang pertama adalah reuse atau biasa kita sebut juga dengan pembatasan timbulan sampah. Nah, reuse sendiri di sini adalah bagaimana upaya untuk meminimalkan jumlah timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan atau kemasan produk. Jadi di sini adalah bagaimana upaya yang kita lakukan sebagai penghasil sampah untuk mencegah, kemudian menghindari dan membatasi timbulnya sampah gitu ya. Jadi siapa yang dapat melakukan ini gitu ya. Nah, untuk pembatasan timbulan sampah ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan, kemudian pelaku usaha dan juga masyarakat tentunya. Nah, contohnya di sini yang pertama adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan strategi untuk penerapan regulasi tentang pembatasan plastik sekali pakai misalnya. Nah, kemudian juga penerapan kantor yang berwawasan lingkungan. Nah, bagaimana penerapan kantor yang berwawasan lingkungan ini? Nah, contohnya di sini misalnya dalam aktivitas sehari-hari di kantor itu mungkin sudah tidak menggunakan paper atau paperless gitu ya sudah. Jadi penggunaan paper itu seminimal mungkin, ataupun kalau menggunakan kertas gitu ya untuk perangkat kerja itu bisa menggunakan kertas daur ulang misalnya. Nah, kemudian juga misalnya dalam aktivitas-aktivitas rapat gini, biasanya itu kan ada minuman kemasan yang disajikan gitu ya untuk konsumsi. Nah, itu bisa dikurangi dengan menggunakan gelas saat rapat, kemudian menggunakan sistem prasmanan sehingga tidak banyak sampah-sampah dari kardus yang digunakan atau dibuang saat selesai pelaksanaan rapat misalnya. Nah, ini kemudian untuk pelaku usaha misalnya di sini adalah penerapan toko curah gitu ya. Nah, toko curah ini misalnya adalah untuk retail ini biasanya kan untuk deterjen dan sebagainya itu bisa disediakan dengan cara atau sistem isi ulang gitu. Jadi di sini akan mencegah timbulan sampah dari kemasan-kemasan deterjen ataupun sabun cuci dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sehingga akan timbulan sampah itu akan bisa teratasi. Nah, kemudian yang terakhir dari masyarakat yaitu perilaku minim sampah mulai dari rumah dengan cara penerapan zero waste atau less waste eco living. Nah, di sini perilaku minim sampah ini bisa dilakukan misalnya dalam pengolahan rumah tangga itu memasak, ibu-ibu itu memasak, bisa
menggunakan atau memasak secukupnya sesuai dengan kebutuhan dari anggota keluarga gitu. Jadi tidak masak berlebihan, kemudian menggunakan peralatan yang mudah dicuci gitu ya. Artinya di sini tidak menggunakan bahan-bahan atau penggunaan, misalnya penggunaan tisu untuk melap itu bisa diganti dengan lap kain dan sebagainya gitu. Jadi bagaimana si sampah ini bisa terkelola atau habis, tidak dibuang dalam skala rumah tangga. Baik gitu ya teman-teman, kita akan langsung mempraktekkan bagaimana memanfaatkan atau melakukan pengurangan sampah dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Mungkin di sini saya akan mempraktekkan tentang reduce. Jadi untuk reduce di sini adalah bagaimana kita menggunakan atau memaksimalkan. Jadi ibu-ibu kalau berbelanja ataupun masyarakat gitu ya, sebaiknya sudah membawa kantong sendiri seperti ini misalnya. Nah, ini kan istilahnya kadang sudah ada juga ya beberapa kota, kabupaten, misalnya di Jakarta itu sudah tidak menerapkan kemasan plastik, sehingga setiap ibu-ibu yang belanja atau masyarakat yang belanja itu sudah membawa kantong belanja sendiri dari rumah, sehingga saat ini sudah tidak ada lagi plastik yang dikeluarkan oleh toko-toko ataupun minimarket dan supermarket gitu ya, karena mereka sudah bawa sendiri kantong belanja seperti ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah dengan reuse. Reuse ini bisa kita gunakan misalnya kemasan susu UHT ini. Kemasan susu UHT ini ternyata bisa kita gunakan dengan fungsi lain. Ini biasanya relatif sering dibuang gitu ya. Nah, nanti lain kali kalau teman-teman di rumah punya bungkus susu UHT seperti ini, kita sulap menjadi storage plastik mungkin ya. Nanti di sini kita akan praktekkan bagaimana cara membuat storage dari storage untuk plastik dari kemasan susu UHT. Kita hanya membutuhkan penggaris, kemudian ada pensil, dan kemudian lem, cutter, dan gunting gitu ya, cutter dan gunting. Nah, sekarang kita akan coba buat ya yang paling simpel saja. Ini tentunya susu UHT ini setelah habis sebaiknya kita cuci dulu ya, jadi dibilas dengan air dan dibersihkan untuk membuang kuman-kuman yang ada. Nah, di sini kita akan gunting, kita buka ya. Tadinya kan awalnya seperti ini, kita buka kanan kirinya dan kita akan mengguntingnya. Kemudian bagian atas juga kita gunting. Seperti ini ya. Dan ini juga kita gunting kembali. Setelah selesai digunting, nah kita berikan ukur. Jadi dari kanan 3,5 cm, dari kiri 3,5 cm gitu ya. Jadi kanan kiri kita di sini beri tanda dan digaris sepanjang 8 atau 9 cm. Kemudian selanjutnya kita bisa gunting kembali.
Ini kita rapikan dengan menggunakan cutter misalnya, dimana di bawahnya ini oval ya bentuknya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini akan seperti ini hasilnya ya. Ada lubang di sini, apa namanya, garis untuk memudahkan pengambilan plastiknya ini. Nah, ini sebetulnya bisa teman-teman lapisi dengan kertas kado ataupun kertas apa saja ya, atau kain juga bisa, supaya menarik, bisa di apa namanya, bisa di yang lebih menarik gitu ya bentuknya dibandingkan dengan kemasan seperti ini misalnya. Nah, tapi di sini selanjutnya bisa kita langsung gunakan untuk menyimpan plastik-plastik yang sudah dilipat gitu ya. Nah, ini jadi sebetulnya semakin banyak plastik makin bagus gitu ya. Ini mungkin saya jadi daripada tempat susu UHT ini terbuang begitu saja, bisa kita gunakan untuk tempat penyimpanan. Oke ya. Nah, oke, nanti dan ini nanti untuk memudahkan bisa ditempel di dinding pintu atau apa namanya, di pintu dapur gitu ya, untuk memudahkan mengambilnya. Nah, ini cara yang pertama terkait dengan pemanfaatan limbah susu UHT menjadi storage plastik. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempraktekkan. Nah, ini mungkin ada yang sudah saya buat langsung. Jadi di sini adalah kemasan kaleng dari biskuit ya, biskuit ataupun wafer. Nah, ini kita cat dengan menggunakan pilox warna hitam gitu ya. Kemudian dilukis, terserah, ini motifnya adalah motif sapi. Jadi ini apa, kreasi anak-anak juga ya, anak saya kebetulan. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat tutupnya? Ini kita tambahkan dengan tutup apa namanya. Nah, produk yang kedua selanjutnya mungkin ini tidak saya praktekkan langsung cara membuatnya, tapi ini sebetulnya berasal dari kaleng bekas ya teman-teman. Jadi ini kaleng bekas, mungkin teman-teman tahu kalau ini bentuknya yang seperti ini bekas apa gitu ya kalengnya. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk sebagai tempat penyimpanan kembali gitu, dengan cara menambahkan tutup ini, tutupnya dengan pegangan laci gitu ya, yang biasa kita gunakan untuk pegangan laci. Nah, ini jadi hanya dengan menyemprotkan pilox pada botol kalengnya, kemudian bisa kita lukis sesuai dengan selera teman-teman gitu ya. Kebetulan di sini motifnya adalah motif sapi gitu. Nah, selanjutnya dari tutupnya ini kita buatkan lubang dan kita berikan pegangan laci supaya memudahkan teman-teman untuk membuka wadah kaleng ini. Nah, nanti kalau sudah seperti ini masih bisa digunakan kembali, bisa untuk kemasan makanan atau bumbu-bumbu dapur gitu ya, ataupun penyimpanan barang-barang lainnya gitu. Ini bisa digunakan kembali dan cara menggunakannya pun mudah
gitu ya, karena sudah ada pegangannya gitu ya untuk membuka tutup kaleng ini. Nah itu ini lebih simpel. Nah selanjutnya juga, atau teman-teman bisa merubahnya bila di dalam di rumah mempunyai tali gitu ya. Nah ini kita menyulap dari kaleng snack juga ini ya, yang bentuknya seperti ini. Misalnya kita lilitkan tali sepanjang badan dari snack ini. Nah kemudian kita hiasi dengan tali juga gitu. Nah ini hasil kreasi juga. Misalnya ada bunga-bunga yang dibuat dari kertas gitu. Ini kertas bisa dibuat menjadi bunga. Dan selanjutnya ini kita juga ada bagaimana memanfaatkan kertas menjadi keranjang seperti ini gitu ya. Nah ini jadi ini adalah berasal dari kertas dan bisa kita gunakan untuk keranjang buah misalnya, ataupun bisa juga digunakan nanti dibuat menjadi tatakan atau alas panas, alas panci gitu ya, itu bisa juga digunakan. Nah caranya sangat simpel sekali untuk merubah kertas ini menjadi keranjang. Nah jadi dari kertas bekas misalnya HVS ataupun A4 itu kita belah dulu menjadi 2 gitu ya. Nah belah menjadi 2 dengan menggunakan cutter, kemudian kita siapkan lidi yang kecil yang seperti tusuk sate gitu ya, yang ukurannya seperti itu. Nah kita lilitkan, kita pilin kertasnya ini ke lidi yang sudah disiapkan. Nah dipilin seperti ini. Nah sambil kita lem ya, kita lem. Nah nanti kalau udah seperti ini bisa dilepas lidinya dan kita lanjutkan memilin sampai habis kertasnya. Nah, jadi seperti ini, gitu ya. Nah, ini adalah basicnya atau apa namanya, dasar dari pembuatan kerajinan dari kertas, gitu ya. Jadi setelah kita buat seperti ini, kita bisa membentuknya. Kalau kerajinan ini langsung dibuat, jadi disambung dari masing-masing bagian ini, kita buat lingkaran-lingkaran gitu ya. Kita gulung, maksudnya kita gulung. Nah, gulung sampai habis. Nanti kalau sudah habis langsung ditambah kembali dengan atau ditambal dengan pilihan kertas yang selanjutnya.
Nah, setiap di akhir ini kita berikan lem gitu ya, supaya kuat. Nah, dari basic ini kemudian terus melingkar. Nah, ini akan menjadi satu kerajinan, misalnya bisa menjadi alas panci gitu ya. Nah, kalau mau dibuat menjadi keranjang, bisa ditambah di posisi tegaknya. Nah, ini. Jadi hanya dengan memilih seperti ini, teman-teman, gampang kan? Dipilin dan digulung gitu ya, itu prinsipnya. Nah, seperti ini. Nanti terus saja. Ini bisa, akhirnya bisa seperti ini gitu ya, membentuk keranjang. Ya. Nah, jadi di sini dari yang sudah dipilih masing-masing ini gitu ya, kemudian bisa kita bentuk seperti ini gitu. Nah, ini jadi di tengahnya di sini ada lubangnya, yaitu dengan cara menjadikan supaya ada bentuk lingkarannya gitu, ada lubang di tengahnya, maka kita masukkan dulu pulpen ataupun spidol untuk dasarnya gitu ya. Nah, kemudian baru kita lem. Maaf. Ini lebih mudah karena sudah tinggal mengikuti bentuk lingkaran ini gitu ya. Nah, jadi masing-masing akan mendapatkan bentuk seperti ini dengan lubang di tengahnya gitu ya. Nah, setelah dibuat diduplikasi gitu ya, ini ada beberapa lingkaran. Nah, ini bisa kita susun gitu. Jadi dari lingkaran-lingkaran inilah yang kita susun sehingga bisa menjadi seperti ini. Cuman ini kebetulan ya. Jadi nanti ini dilem juga ya.
Ya, bisa kita lem di pinggir-pinggirnya sesuai dengan selera ya bentuknya, mau seperti apa, apakah mau lingkaran atau mau apa namanya, persegi. Silahkan. Jatuh. Menempel. Nah, jadi bisa seperti ini untuk cara pemasangan atau alternatif yang berikutnya. Tinggal ditambah ya seperti ini. Nah, begitu mungkin untuk proses yang paling simpel dan sederhana dari reuse atau memanfaatkan kembali sampah yang sudah ada. Demikian mungkin untuk pertemuan kita pada sesi santap ilmu hari ini. Jangan lupa untuk share, kemudian subscribe, dan juga nyalakan tombol lonceng di akun Bapak dan Ibu semua. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.